Jantung Pulau Jawa, tersembunyi sebuah hutan tua bernama Alas Ketonggo, tempat yang diselimuti misteri dan kisah-kisah gaib sejak zaman kerajaan. Orang-orang desa jarang berani melintas di malam hari karena suara gamelan tanpa sumber kerap terdengar dari balik pepohonan. Kabut tipis menari di antara batang pohon besar yang berlumut tebal, seolah menjadi tirai antara dunia manusia dan dunia roh. Udara di sana terasa berat, seperti menyimpan ribuan rahasia yang tak boleh diungkap. Di tengah hutan itu terdapat petilasan kuno, tempat para pertapa dahulu memohon wahyu dan kesaktian. Banyak yang percaya bahwa siapapun yang melanggar aturan di sana akan mendapatkan kutukan. Alas Ketonggo bukan sekedar hutan, melainkan gerbang menuju dunia tak kasat mata. Setiap langkah di tanahnya adalah ujian antara keberanian dan ketulusan hati manusia. Penduduk sekitar percaya bahwa hutan ini dijaga oleh makhluk halus yang berasal dari masa lampau. Mereka disebut sebagai prajurit gaib peninggalan Majapahit yang masih setia menjaga wilayah itu dari gangguan manusia serakah. Saat malam Jumat Kliwon, sering terdengar derap langkah kuda dan suara gong besar menggema di kejauhan. Banyak warga yang bersumpah melihat pasukan berkuda melintas di antara pepohonan, namun lenyap seketika begitu didekati. Di satu sisi, hutan ini dianggap keramat dan membawa berkah bagi mereka yang datang dengan niat baik. Namun, bagi yang datang dengan kesombongan, hutan itu berubah menjadi labirin maut. Tak sedikit yang tersesat dan tak pernah kembali, seolah ditelan oleh kegelapan Alas Ketonggo yang hidup. Di bagian terdalam hutan terdapat sebuah batu besar menyerupai singgasana, dikenal sebagai Watu Guling. Konon, tempat itu adalah titik pusat kekuatan gaib Alas Ketonggo. Orang tua di desa berkata, di sanalah roh-roh leluhur berkumpul setiap purnama untuk menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam halus. Kadang terdengar desiran lembut seperti bisikan, membawa pesan yang sulit dimengerti. Beberapa petapa sakti datang untuk bermeditasi di sana, berharap mendapat wangsit atau petunjuk kehidupan. Tapi bagi orang biasa, tempat itu menimbulkan rasa takut yang luar biasa. Udara di sekitar Watu Guling lebih dingin dari sekitarnya, dan aroma bunga kenanga sering muncul tanpa sebab. Tak ada yang berani berbicara keras di sana, karena dipercaya para penjaga tak suka dengan kesombongan manusia. Suatu ketika, seorang pemuda bernama Surya mencoba membuktikan bahwa semua cerita itu hanyalah mitos belaka. Dengan membawa obor dan bekal seadanya, ia memasuki Alas Ketonggo seorang diri saat malam purnama. Awalnya ia hanya mendengar suara jangkrik dan gemerisik daun, tapi makin dalam ia makin melangkah. Suasana berubah mencekam, kabut tebal turun dari arah barat, menyelimuti setiap batang pohon, menelan cahaya obor perlahan. Angin berdesir membawa aroma dupa, dan di kejauhan terdengar gamelan yang samar, seolah ada upacara tengah berlangsung. Surya berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanyalah ilusi. Namun langkahnya terasa makin berat, seakan tanah di bawahnya hidup dan menahan pergerakannya. Ia sadar, Alas Ketonggo bukan tempat untuk menantang keangkeran. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok perempuan berbusana hijau dengan wajah lembut. Surya terpaku, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perempuan itu tersenyum, namun matanya tajam seperti menembus pikirannya. "Mengapa kau datang tanpa izin ke tanah para leluhur?" Suaranya bergema, lembut tapi tegas. Surya tergagap menjawab bahwa ia hanya ingin membuktikan keberanian. Perempuan itu menatap langit, lalu berkata bahwa keberanian tanpa rasa hormat adalah kesombongan. Seketika angin berputar kencang dan Surya terjatuh mencium tanah.
Ia menengadah. Sosok perempuan itu telah lenyap, digantikan cahaya hijau yang menari di antara pepohonan. Surya mulai menyadari bahwa alas Ketonggo bukan sekedar hutan, melainkan tempat di mana manusia diuji untuk memahami makna ketundukan. Setelah kejadian itu, Surya mencoba keluar dari hutan, namun setiap langkah membawanya kembali ke tempat yang sama. Ia berputar tanpa arah, mendengar bisikan dari segala penjuru. Kembalilah dengan hati yang bersih. Begitu suara itu terus bergema, ia pun menutup matanya, menenangkan diri, dan berdoa sepenuh hati memohon ampun. Saat ia membuka mata, kabut mulai menipis, dan sinar bulan menembus celah pepohonan. Di hadapan tampak jalan kecil menuju keluar hutan. Surya berjalan perlahan, namun sebelum benar-benar meninggalkan alas Ketonggo, ia mendengar suara perempuan tadi berkata lirih, "Jangan sombong pada alam, karena alam memiliki jiwa." Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, bahkan setelah ia tiba di desa. Sejak saat itu, ia menjadi sosok yang lebih rendah hati dan bijaksana terhadap alam. Kisah Surya menyebar cepat di kalangan penduduk desa. Banyak yang datang untuk sekedar berdoa di tepi hutan, menyalakan dupa, dan meletakkan sesaji sebagai tanda hormat. Alas Ketonggo semakin dihormati, bahkan beberapa tokoh spiritual menjadikannya tempat ritual untuk memohon perlindungan dan keselamatan. Dikatakan bahwa hutan ini memiliki jalur gaib yang terhubung langsung ke alam roh, dijaga oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang setia kepada Sang Pencipta. Setiap kali hujan turun di malam hari, suara gamelan kembali terdengar, seolah para penjaga hutan sedang menari di bawah cahaya petir. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan di tempat itu. Rasa takut dan hormat berpadu menjadi satu dalam setiap langkah menuju hutan keramat itu. Beberapa tahun kemudian, seorang peneliti dari kota datang ke desa dengan niat menelusuri fenomena aneh di alas Ketonggo. Ia membawa peralatan modern untuk membuktikan bahwa semua kisah mistis itu hanyalah kepercayaan kuno. Warga sudah memperingatkan, namun sang peneliti tetap bersikeras masuk. Di awal, ia melihat hutan itu seperti biasa saja. Tapi, semakin jauh ia melangkah, alatnya mulai rusak satu persatu. Kamera tak berfungsi, kompas berputar tanpa arah, dan suhu udara turun drastis. Ia mendengar langkah kaki di belakang, tapi ketika menoleh, tak ada siapapun. Malam menjelang cepat dan kabut tebal menyelimuti segalanya. Sejak hari itu, sang peneliti tak pernah kembali. Peralatannya ditemukan di tepi hutan, tertutup lumut dan bunga kenanga segar. Orang-orang desa percaya bahwa hutan itu menolak orang-orang yang datang dengan niat merendahkan alam. Alas Ketonggo dianggap sebagai perwujudan keseimbangan antara dunia tak kasat mata dan dunia halus. Di sana, semua makhluk hidup, manusia, roh, dan alam memiliki perannya masing-masing. Siapapun yang melanggar batas itu akan mendapatkan peringatan keras. Para tetua desa selalu mengajarkan agar anak-anak menghormati pohon, batu, air, karena semuanya mengandung energi kehidupan. Mereka percaya bahwa jika manusia hidup selaras dengan alam, maka hutan akan melindungi mereka dari mara bahaya. Tapi, bila sebaliknya, hutan akan menjadi tempat pembalasan yang sunyi, namun pasti. Begitulah hukum tak tertulis yang dijaga turun-temurun di alas Ketonggo. Kini, alas Ketonggo tak hanya menjadi legenda, tapi juga pengingat bagi manusia modern yang sering melupakan akar spiritualnya. Hutan itu tetap berdiri kokoh, diselimuti kabut dan keheningan yang abadi. Siapapun yang datang dengan hati tulus masih bisa merasakan getaran suci dari setiap helai daun dan embusan angin di sana. Di balik kesunyian itu, seolah ada doa yang terus mengalun, menjaga keseimbangan alam semesta. Banyak yang berkata, hutan itu seperti cermin bagi jiwa manusia. Siapa yang datang dengan niat baik akan menemukan kedamaian, tapi siapa yang datang dengan kesombongan akan tersesat dalam dirinya sendiri. Alas Ketonggo bukan sekedar tempat, melainkan pelajaran hidup yang berbicara tanpa suara, mengajarkan tentang hormat, ketulusan, dan batas.
antara dunia.